Kita lihat langkah orang yang mau mengambil alih negeri ini kan sepertinya semua sudah digerakkan. Bahkan video terakhir Said Agil Siraj pun sudah dikeluarkan. Isu yang dikembangkan terus adalah berapa sumbangan aguan. Itu yang terus, Bang. Menurut agama kita, kalau sumbangan dari uang haram itu tetap haram. Menurut pemahaman saya. Baca aja komentarnya. Kiai sudah keluar, bekas tentara yang pangkatnya bintang juga sudah dikeluarkan. Tapi rakyat ternyata nggak memihak ke mereka. Ternyata tidak pandang siapapun, orang itu semua dibaki oleh rakyat. Bukan ada yang memuji satupun. Artinya rakyat memahami bahwa memang mereka brengsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, naruh ini. Terima kasih Pak Sugeng Waras dan teman-teman menambah semangat kita. Dan saya sebulan lalu saya menyatakan saya menarik diri gitu. Curang kalau saya sudah menyerahkan perjuangan ini. Kita lihat langkah orang yang mau mengambil alih negeri ini kan sepertinya semua sudah digerakkan. Bahkan video terakhir Said Agil Siraj pun sudah dikeluarkan. Ya kan, jadi maksudnya sebelumnya Yoris, kemudian abdesi dan yang lainnya. Abdesi dari awal, terus siapa Hendro Priyono, terus siapa namanya Muanas, kalau terus siapa lagi satu yang Hercules. Oh iya. Semua angkat ini udah. Semua dikeluarkan. Mungkin tinggal nunggu Pak Jokowi yang akan dikeluarkan gitu kan. Nah, itu yang senjata terakhir gitu kan. Disangkanya mungkin masih ada gunanya gitu kan. Setiap saat saya dikirimin pernyataan itu, tapi saya nggak pernah mau baca. Yang saya baca adalah komentarnya. Komentar orang yang menonton TikTok tersebut. Dan ternyata tidak pandang siapapun, orang itu semua dibaki oleh rakyat. Bukan ada yang memuji satupun. Artinya rakyat memahami bahwa memang mereka brengsek. Itu yang paling penting. Nah, kita Bapak sebagai tentara, kalau sudah rakyat merasakan brengsek, maka tentara sudah tahu harus bersikap kemana. Ya kan, rakyat kan menyatu sama tentara, ya Pak Nusam kan. Jadi kalau baca komentarnya itu ya baca aja komentarnya. Kiai sudah keluar, bekas tentara yang pangkatnya bintang juga sudah dikeluarkan. Tapi rakyat ternyata nggak memihak ke mereka. Artinya rakyat, tentara yang aktif maupun itu harusnya sudah bersikap. Ini sudah harus memihak ke rakyat. Kan kira-kira itu pandangan saya sebagai orang sipil. Nah, karena dia sudah mengeluarkan semua, saya nggak tahu ya. Saya tadi tinggal Jokowi aja yang belum dikeluarkan, gitu. Belum dikeluarkan. Nah, jadi saya di posisi ya udahlah, biarkan rakyat yang menilai. Silahkan bayar semua mereka berapa uang kamu. Nah, yang menarik, isu yang dikembangkan terus adalah berapa sumbangan aguan. Itu yang terus, Bang. Menurut agama kita, kalau sumbangan dari uang haram itu tetap haram. Menurut pemahaman saya. Jadi mau kiai haji, mau kiai apa, kalau itu sumbangannya dari hasil merenggusur rakyat ini, itu menurut saya tetap haram. Walaupun yang ngomong itu kiai haji, gitu kan? Itu pandangan saya. Walaupun itu bukan Kiai Haji Muhammad Said ini ya. Walaupun itu bekas pimpinan TNI, tapi kalau itu sumbernya uang haram, tetap aja melanggar Sabta Marga. Betul. Melanggar sumpah prajurit. Ya kan, Pak? Nah, bukan karena sumbangannya. Kalau hasil rampokan, ya harusnya nggak diterima dong, yang menjadi pemujinya gitu kan. Nah, jadi yang kita persoalkan sekarang, pantaskah bahwa mereka memuji-muji sumbangan dari hasil merampok rakyat, merampok negara? Itu yang pertanyaan saya pertama kepada orang yang sedang memuji-muji aguan karena sumbangannya. Itu siapapun dia. Oke. Nah,
Kita lihat sekarang. Itu kan yang keluar terus sekarang. Dikeluarkan, kami dapat sumbangan begini, kok nggak malu gitu loh. Kok bangga malah menerima sumbangan dari perampok rakyat, perampok negara. Oke Pak, penadah. Ya, penadah. Saya agak kasar sebenarnya. Belak-belak. Nah, kita yang selalu yang dipersoalkan yang kedua adalah katanya menampung tenaga kerja, kan hanya dua itu. Jadi dikeluarkan sekarang. Dia penyumbang dan dia penampung tenaga kerja. Nah, dia nggak pernah menghitung berapa nelayan, berapa petani, berapa petambak yang digusur dan tidak punya harga diri. Hilang penghasilan, hilang harga diri. Loh, tahu nanti menjadi pemungut sampah di komplek yang dia bangun. Iya kan? Itu faktanya nanti. Jongos di wilayah itu. Kan kita tinggal semua di komplek. Ada nggak sih bekas yang punya tanah itu menjadi pemilik tanah? Paling tinggi dia jadi satpam, paling tinggi. Oke? Cleaning service paling tinggi. Terus dianggap menampung tenaga kerja. Itu namanya menjual harkat dan martabat bangsa yang dihitung sebagai tenaga kerja. Jadi bagi orang-orang yang menganggap menampung tenaga kerja tapi menurunkan harkat dan martabatnya, nasionalismenya kita harus pertanyakan. Oke? Jadi masih pihak-pihak yang menganggap terus bahwa menampung tenaga kerja, ya tapi kau jual harkat dan martabat bangsamu. Hartabat martabatmu menjadi jongos kepada warga asing yang mau masuk di sini, tapi kau bangga. Oke? Jadi jawaban kita hanya dua sekarang menghadapi dengan mereka. Wahai penerima sumbangan, pengembang ini, malulah. Karena itu adalah sumbangan dari hasil pemerasan dan perampokan terhadap rakyat dan negara. Malulah. Bagi pihak-pihak menyatakan menampung tenaga kerja, kau sudah menjual harkat dan martabat bangsa kamu. Tapi kau bangga menjual itu. Itu nasionalisme saya sudah pertanyakan. Bagi saya lebih bangga nelayan ini mencari ikan daripada dengan harkat dan martabatnya dia ada dibanding jadi jongos para oligarki di dalam komplek itu. Ini yang menariknya. Jadi variabel yang dimasukkan dia menghilangkan semua, hanya menyatakan uang dan uang. Ini yang bikin sedih saya. Nah, kita tidak pernah persoalkan. Yang kita persoalkan kan selalu hanya 4 hal. 1, kenapa kau gusur rakyat dan mengakuai seakan-akan wilayah ini sudah kekuasaan kalian? Itu kan. Dan seakan-akan Anda punya hak mengusir siapapun yang ada di wilayah yang Anda inginkan. Nggak ada isinya loh Pak Sugeng itu. Dia hanya menyatakan saya mau ngambil mulai dari pik Pantai Indah Kapuk sampai asal Bapak saya dapat bocoran. Masih ingat kan jembatan Suramadu? Jembatan apa namanya? Bukan, jembatan yang mau direncanakan Selat Sunda. Oke, Pak. Jembatan Selat Sunda. Jadi, saya dapat bocoran, ternyata itu adalah memang rencana menguasai pantai ini. Terus, sampai Selat Sunda, sana. Selat Sunda, jadi jembatan, maka masuk Selat Malaka. Pada saat Jawa sudah menyatu dengan Sumatera, masuk Selat Malaka, maka itu sudah menyatu dengan Cina. Nah, itulah kemungkinan besar juga IKN dipindahkan supaya nggak terganggu jalur ini. Jalur apa namanya ini? Nah, Pak Sugeng harus paham, saya sudah menghitung. Ekonomi Indonesia yang harus lewat Selat Sunda kalau jembatannya jadi, itu sekitar 42-45%. Ekonomi Indonesia yang kesedot dari Jawa ke Sumatera sampai Selat Malaka masuk Cina, 42-45%. Jadi, siapapun yang menguasai ini nanti, maka negara ini sudah bagian dari Cina ekonominya. Nggak bisa apa-apa. Karena jembatan Selat Sunda akan dibangun oleh Cina dan ini semua sudah dikuasai. Jadi ini rencana mereka jangka panjang. Masih ingat pernyataan mereka yang awalnya menyatakan PIK 2 itu hanya 1.680 hektar.
kemudian naik menjadi 68.000 hektar, kemudian terakhir menyatakan 35.000 hektar. Ya kan? Yang saya awalnya mengatakan perkiraan saya 100.000 hektar. Itu dan lebih luas dari Singapura. Jadi bapak-bapak, lewat bapak-bapak bisikanlah yang masih punya jiwa sabta margais, jiwa patriotisme, sumpah prajurit. Ya kalau masih ada temannya Tribrata itu juga masih bisa diperbaiki, ya perbaiki juga lah. Nah, ini negara ini jadi jangka panjangnya bayangan saya adalah memang ingin menyatukan Indonesia dengan Cina dengan menguasai mulai pantai itu sampai ke Merak, sampai jembatan Selat Sunda, sampai nanti ke jembatan Selat Malaka. Kalau Selat Malaka udah masuk, maka sudah ekonomi kesedot ke sana. Jadi nggak perlu lagi. Nah, mereka juga masuk lewat sana semua. Nah, ini yang kita harus baca. Itu yang kita harus baca. Nah, dan saya ulangi lagi, ekonomi akan dikuasai lewat jalur itu minimal 45%, 42 sampai 45%. Itu yang terjadi. Jadi ini bukan pekerjaan sederhana, tapi adalah sudah menjual nasional. Jadi kepada pihak-pihak Kiai Haji, terus jenderal-jenderal, mantan jenderal, saya hanya mengingatkan, negaramu sedang terancam. Jangan jual murah ayat-ayat yang kamu sudah kuasai. Jangan buang sabta margamu, jangan buang sumpah prajuritmu. Negaramu sedang terancam. Dan terakhir, jangan kau jadi jongos kepada penjual bangsamu. Itu saya pikir yang paling ini kesadaran. Serangan yang kita hadapi hanya dua. Mereka menganggap Aguan tuh orang paling hebat, menyumbang kemana-mana. Yang kedua, mereka pembuka lapangan kerja. Pertanyaan saya, adakah pekerja Indonesia di Pantai Indah Kapuk 1? Itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.